Berkat atau kutuk? Berkat. Berkat atau kutuk itu dicatat dalam firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 15. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Setiap apa yang ditulis dalam Alkitab itu hidup, karena dia adalah hukum kebenaran. Ya, dia bukan kalimat biasa, tapi mengandung roh Allah, nafas Allah, firman yang hidup. Dan Alkitab mencatat berkat atau kutuk itu sekarang bukan lagi ditentukan oleh dalam tanda petik Tuhan, tetapi kita yang menentukan, kita yang memilih mau diberkati atau terkutuk. Tadi waktu saya bertanya, saudara pilih mana berkat? Ya, pasti tidak ada manusia gila pun di dunia ini yang akan memilih dikutuk. Tetapi diberkati ini tidak hanya cukup hanya sekedar keinginan semata atau kerinduan kita semata. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan malam ini, berkat atau kutuk, diberkati atau dikutuk, terkutuk, itu sangat tergantung dengan yang disebut dengan sebab akibat. Selama sebabnya, penyebabnya ada pada kita, maka akibatnya akan kita selalu terima tanpa kita harus minta. Contoh, kita nggak harus minta diberkati. Kalau penyebabnya ada sama kita, maka kita pasti diberkati. Ya, sekalipun kita menolak kutuk, ya, kalau penyebabnya ada sama kita, maka kutuk itu pasti akan datang. Firman Tuhan mengatakan, maka segala kutuk ini akan datang. Bayangkan, berarti kutuk ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah, dihambat, dihalangi. Dia akan mendatangi siapapun yang pada diri orang itu ditemukan penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah jika ini tadi, kalau ingin diberkati, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Mari saya sampaikan juga ini di ibadah benteng. Ya, ketika Tuhan menyampaikan firman ini, saudara-saudara, ini bukan berarti supaya Tuhan diuntungkan, tidak. Justru supaya kita diuntungkan. Dan ketika Tuhan menyampaikan pesan ini, Tuhan tidak sedang memberikan syarat yang menguntungkan dia, tapi dia sedang memberikan satu ketetapan yang menyelamatkan kita. Tadi saya sampaikan di dalam doa firman Tuhan, Tuhan, betapa kami sadar bahwa kami memerlukan firman-Mu melebihi kami bernafas. Saudara, hari ini butuh nggak bernafas? Halo, para anak muda, butuh nafas? Masih bisa, masih mau bernafas? Kebutuhan kita bernafas itu vital sekali. Tapi kebutuhan kita akan firman, dan ini yang selama ini kita nggak sadari. Makanya pernah saya mencatat di grup WA kita, memang tidak ada keharusan kita harus menghafal firman Tuhan. Nggak ada kewajiban kita harus mengingat apa yang kita baca. Pemuda remaja sampai hari masih konsisten saya lihat membaca Alkitab. Nggak, bukan kewajiban kita untuk mengingat. Ya, firman itu tidak akan kehilangan kuasanya ketika dia dilupakan. Alkitab mencatat, baca dan renungkan firman. Kadang-kadang apa yang kita baca tadi pagi, 1 jam kemudian atau 2 menit kemudian kita sudah lupa. Tidak ada masalah.
seperti makanan yang kita makan 2 tahun yang lalu, masih ingat gak? Apa yang sudah ingat? Sudah makan apa 2 tahun yang lalu? Datangnya pada jam segini, di hari seperti ini, makan apa? Marga? Nggak ingat. Tapi efek daripada makan 2 tahun yang lalu terasa nggak sampai hari ini? Apa yang kau makan itulah kamu, katanya dalam buku kesehatan. Firman Tuhan itu menjadi konsumsi kita, menjadi santapan roh kita. Ya, itulah hebatnya. Kenapa kita nggak wajib menghafal firman Tuhan? Kan nggak wajib kan? Tapi kita wajib membaca sebetulnya. Kenapa? Karena sekarang firman itu sudah ditaruh di dalam loh hati kita, bukan lagi di dalam di atas loh batu, di luar tubuh manusia, tapi di dalam loh hati kita. Jadi perhatikan betapa Tuhan ingin supaya kita tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amen. Bukan supaya Tuhan diuntungkan dengan ketergantungan kita. Sebab pertanyaan besarnya, emang untung apa Tuhan kalau kita tergantung sama Dia? Yang ada kita yang diuntungkan. Tuhan tidak egois. Ketika Dia mengatakan supaya kita mulai tergantung kepada Tuhan, itu bukan keegoisan. Saya ingin bersaksi seperti tadi pimpin pujian bersaksi. Jadi saya mau menangis. Sebab kadang kalau dengar kesaksian seperti itu, kita seperti diberikan nafas yang baru gitu untuk semangat melayani Tuhan. Kalau ada yang bersaksi begitu, kadang-kadang datar aja kami. Orang mau nanya, pakai dan dibawa perubahan arwah. Datar dari yang ngulu nih. Mengulu mengenang menoto. Ini kan besok kami akan berangkat. Subuh lah mungkin yang 6:30 kami akan berangkat dari sini. Bapak Ibu tahu latar belakang ini. Ketika ada undangan dari itu kami yang paling besar menghadiri berenang di Tanjung Karang. Tidak ada sebetulnya niat mau pergi, tapi kemudian niat ini mulai muncul dan mulai puas karena ada donatur, salah satu dari keluarga bersiap untuk jadi donatur. Udahlah, nanti ditambah upah tulang dikasih 1 juta lah untuk tambahan ongkos. Nanti adalah dibantulah nanti siapapun yang nanti udah sepakat diutuslah kami minimal 4 juta. Waktu itu 4 juta boleh lah sekali jalan. Sampai kemarin minggu yang lalu kita masih menghadiri pesta pemakaman kakak kami, masih oke. Ya nanti hari Senin sudah ditransfer. Saya semangat membenahi mobil, diservis dan lain sebagainya, karena ada modal 4 juta. Itu minimal, bisa lah 4 juta, nanti tambah lagi sana. Wah, jadi kita mulai ke wah cantik lah ini kan. Sampai kemarin terjadilah hal yang tidak diinginkan. Saya gagal menerapkan 90/10. Saya pilih yang 10. Saya marah di grup itu karena nggak jadi. Donatur itu tiba-tiba menghilang di dalam angin puting beliung kemarin. Dari pun ditemukan. Saya marah-marahnya lagi zoom di sini. Aku lihat anak yang paling kecil saya sudah kayak kesetanan teman ini mengajar. Ada suara saya duduk semua diam. Akhirnya tidak ada donatur. Tapi saudara tahu tadi ketika pujian itu, ya. Saya memang mulai merasakan sejak dari dulu. Luar biasa kata David. Ku kagumi caramu mencinta. Jadi Tuhan punya cara nilai. Amin, amin. Tuhan bilang, kamu harus terbiasa tergantung kepada saya. Saya memang marah besar. Kalian nggak tahu saya persiapan sudah 2 minggu. Saya ganti ban mobil, saya servis mobil segala macam. Uang saya sudah masuk hampir 3 juta nih untuk mobilnya aja. Kalian main-main. Tapi cara Tuhan itu untuk mengajak kita supaya tergantung dengan Tuhan. Luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan bilang berjalan bersama dengan saya, bukan bersama dengan donatur itu. Saya jadi ingat sekitar
18 tahun yang lalu. Ada mungkin belum lahir dalam Islam. Atau mungkin 19 tahun yang lalu. Kami ini baru dipraktekkan di sebuah gereja yang sangat besar sekali di Medan. Saya nyaman waktu itu, sebab saya juga tidak pengangguran di sana. Saya rutin dapat jadwal. Hampir saya kehilangan arah untuk buka pengembangan. Saya pikir saya sudah lebih enak. Sampai suatu kali Tuhan mengirim beberapa orang malaikat-malaikat gelap. Udah dia bilang, udah lau, keluar lau, buka pelayanan. Nanti dari saya setiap bulan BKO. Ada dokter, ada pengusaha. Udah, bang, keluar aja bang, buka pelayanan. Nanti saya support sekian ratus ribu per bulan. Ada 3, saya itu waktu itu. Wah keren lah, ini saya kan gitu. Saya putuskan keluar, hendaklah di negeri makan rambung. Tahu, sampai hari ini saya nggak tahu di mana mereka dan nggak pernah sekalipun mereka mengirim. Nah, saya mulai waktu itu mengamuk dan putus asa. Saya bilang, Tuhan, aneh kali Tuhan ini. Tidak ada nama Tuhan ini buat Tuhan. Tapi memang begitu cara Tuhan. Melepaskan ketergantungan dari yang kita pikirkan. Tuhan selalu bilang, makanya waktu di pelayanan pertama dulu, belum menikah waktu itu, saya sendiri di rumah Pak Buas. Saya yang pertama di situ. Dulu masih agak angker itu. Dia pemani angker. Masih angker katanya itu. Jadi dulu sering kali itu anak-anak si baru nasana, mungkin isi dia ikut waktu itu ya. Kalau malam minggu mereka suka lempari karena takut. Itu dilempari. Waktu itu di bulan pertama atau di bulan kedua. Kemana-mana saya pergi selalu saya lihat di rumah itu angkanon. Mulai dari angkanon kecil sampai lama-lama angkanon itu besar. Saya mulai terganggu dengan penglihatan saya Pak. Terganggu ya, mata saya Pak terganggu mungkin katarak atau apa. Tapi sampai satu ketika saya mulai merespon apa sebetulnya angkanon. Itu mungkin di bulan-bulan ketiga kalau nggak salah saya ada di situ. Dan Tuhan mulai menggerakkan saya untuk berdoa berpuasa. Saya nggak tahu Tuhan membawa kemana saya. Ternyata nggak sampai di situ saya dihabisi. Udah 3 donatur tadi menghilang sampai sekarang belum ditemukan. Dan Tuhan izinkan saya clash dengan yang punya rumah. Saya harus memilih untuk keluar dari situ dan mulai dari situ saya gelandangan dari Siantar ini saya. Saya mulai berkata, aduh, satu kesalahan besar saya memilih kota Siantar itu. Saya mulai memang hadis. Saya merasa hadis waktu itu. Karena saya mulai berpikir kalau untuk ukuran GPD, saya kan tadinya ex dari GPD Manhattan dan di mana-mana kan cukup dihormati kita. Tapi mulai habislah efek-efek dan pengaruh-pengaruh Manhattan dan memang betul jadi gembel saya di sini. Jadi memang Tuhan sudah terbiasa melatih saya aja nggak terbiasa kan gitu. Kalau Tuhan udah biasa, saya aja nggak biasa. Jadi ayat ini mengatakan supaya kita mulai tergantung dengan firman Tuhan. Sebab ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Jadi kadang apa yang baik menurut pikiran kita, Tuhan nggak bawa kita dari situ. Saya hitung, nanti kalau ada bantuannya ini bisa ke sini, itu bisa ke sana dan ini menuntut ke sana. Begitu. Tuhan bilang, bro, bukan dari situ. Bukan dari situ. Ya. Dan yang pasti seperti khotbah saya minggu kemarin, kehadiran Tuhan itu harus kita rasakan. Dari manapun Tuhan bawa kita berjalan, selama Tuhan ada di sana, semuanya pasti akan indah. Amin. Haleluya. Lihat, Alkitab adalah hukum kebenaran yang mengatakan bahwa berkat atau kutuk adalah pilihan kita. Pilihlah. Itu makanya ada ayat ini saudara-saudara, Yosua 24 ayat 15. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Ini kata Joshua. Pilihlah. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini? Tapi aku komitmen. Komitmen dari Joshua tetap aku dan seisi rumahku
beribadah kepada Tuhan, memilih diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seringkali kita hanya rindu diberkati, tapi kita memilih jalan kutuk melalui sikap, tindakan-tindakan kita. Kita memilih jalan yang lain. Puji Tuhan, tadi malam panitia sudah bergerak mengumpulkan dana. Saya nggak salah, mungkin sudah 9 juta ya. Ya, sudah dihitung. Kenapa? Aktif nanti itu berapa dari itu terakhir? Mungkin ya. 9 juta. Udah hampir 9. Kita dengar ya. Kita ini nggak mengenal istilah krisis, Amin. apalagi kritis. Kita nggak mengenal istilah itu sudah. Dari malam saya udah bilang, kenapa begitu cepat kali bulan September kita sudah sampai melumpuhkan debu. Saya selalu bilang karena kita manusia biasa. Yang lucu, sebagian gereja yang jelas-jelas menurut pengakuan mereka nggak mampu gitu, jemaat nggak mampu, tapi nanti pembentukan badan Natal baru bulan 11 akhir. Itu lebih lucu kan? Iya. Kita aja yang dalam tanda petik mungkin ya sudah sanggup, masih persiapan kita cukup panjang. Jadi nanti itu sama saya ikut ya panitia di seksi 2. Ya, jadi kita nggak mengenal istilah krisis. Tadi malam saya lihat itu anak-anak yang masih SMP pun, yang harus kita ajari anak yang berkorban demi sejak kecil. Amin. Amin. Apa yang bilang begini, susah lah pakai puasa. Hari ini tirunya. Gimana deh? Bahaya itu kata-kata udah disuruh. Kalau gede ala ini tiru lah. Memang mak pola perlu ditiru alahan. Yesus ini ditiru. Amin. Haleluya. Makanya kemarin kamar pastor ini yang belakang ini yang selama ini belum kita bersihkan lah. Supaya jangan nanti tempat tidur si Jeremia. Kemarin cuma di gereja saya lagi lama-lama saya bilang kau tidur di gereja itu lama-lama kau nanti bisa terbang kau nanti di situ. Dikorapi tiap hari. Terangkat. Buang dari situ terangkat dia. Jadi kadang-kadang kalau dia keluar dari sini nggak tahan dia mukanya bersinar. Kalau malam di sini aku aja nggak tahan sih. Dia buka pintu sampai ini. Silau. Ya, akhirnya sekarang urapan udah mulai hilang. Ya, jadi diajar tuh. Walaupun anak-anak diajar memberi. Amin. Amin. Kan setia dalam perkara kecil. Yes. Dipercayakan perkara besar. Iya. Tuh, kalau Anda setia, kamu setia itu anak-anak sekolah, dengarkan dulu. Anak sekolah, kamu kan dikasih jajan. Bagaimana ini kan sudah mulai, mereka ini sudah mulai menjadi bendahara yang baik atau bendahara yang tidak baik, mengelola uang jajannya. Kalau kemarin mereka untuk jalan-jalan ke Samosir bisa, bisa nggak? Bisa. Tapi kadang-kadang kalau itu bukan untuk kita, bisa kita, ya kan? Makanya saya tegas soal itu. Sebagai gembala karena firman Tuhan juga lebih tegas. Siapapun kita di sini harus belajar berkorban. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi mau jadi kontra, menjadi ajaran kontroversi ya silahkanlah. Tapi yang pasti kalau kita ingin memilih berkat, maka kita harus memilih taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita harus lebih taat pada firman Tuhan daripada perasaan kita. Amin. Amin. Belajar memilih lebih taat pada Tuhan daripada memilih pikiran kita, kalkulasi pikiran kita. Belajar memilih untuk lebih taat pada firman Tuhan sebagai kebenaran daripada lebih tunduk pada situasi dan kondisi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kemarin saya ditelepon kakak kami sama Sinovi, masih ingat Sinovi ya. Di mana itu kata, "Boh, kenapa rupanya? Amang gabi lumruak itu 5-6 tulak. Suatu gabi masuk menang bola saya dah dari besok. Mudah-mudahan marka basari besok kabar kok. Nemara tak gudang besok.
Anda yang dukung marwah itu orang menunggu saya. Bah, masa kayak suami itu? Tetap maju tak gentar, walaupun gentar. Jadi itu tadi itu, tetap dorong. Hari kami saya berangkat. Allah tengok itu itu. Saudara-saudara, haleluya. Puji Tuhan. Jadi kadang-kadang bukan kadang keseringan itu Tuhan bawa kita dari jalan yang lain. Ya, berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Karena Tuhan tahu itulah jalan berkat. Amin. Kadang-kadang yang kita anggap mulus itu justru jalan kutuk. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya saya mulai agak berpikir ya apa? Puji Tuhan ya. Jadi di dalam perjalanan kami besok tak ada seorang pun yang bisa bermegah gitu loh. Tahu ketemu untuk gaya, udah donaturnya udah. Emang bergaya-gaya berfoto di Ampera. Aul ngebernya kadang orang betong doang. Haleluya. Aku lagi tung jemaah dia mau tung orang mau tonton na meringankan nang gabi sore yang mantu. Ano ko bin ako mo Facebook. Tonglo na ang bulan na lang ini yang punya mo paking balak na kan. Langsung na nunggu Facebook itu. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi pos doa tu jemaah. Insyaallah. Pos doa. Karena sudah diajari firman Tuhan. Timing. Apa itu timing? Apa lagi? Apa sih itu? Menghormati 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali ganda. Sikap. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Bahasa saya itu berhak doa itu tuaka nasi nari none. Yes. Amin. Berhak doa kan doa itu di sini. Orang pun pagi. Bah, lihat. Pokoknya hakmu nak taruh pamuhani. Wah, di pikiran bulan nama paham ya. Makanya doakanlah saya berdoa semua jemaat-jemaat sehat selama 2 minggu ini. Amin. Gue yang masuk kan ada siapa? Orang-orang aja bangun sih. Bangun tuh, nama mau mati. Saya harus menjadi siapa? Amin. Mulai nomor beda. Suatu malam jangan mengganggu apa? Mulai jangan ngomong apa? Terancam nomor beda siapa? Gua jadi nomor sebulan dan sudah. Lu bulan semua. Berkat hanya bagi pelaku firman. Ya, maka dengarkan baik-baik. Kemarin di Barikan itu saya bilang, seringkali kita bukan pendengar yang baik. Dengar ya, kalau sudah diberitakan firman disampaikan, gunakan telinga yang terbaik. Amin. Jangan ada yang main-main. Jangan ada yang marah-marah. Berikan hatimu yang terbaik. Haleluya. Jika kau mendengarkan firman itu baik-baik, kata baik-baik di sana, serius. Berikan perhatian. Ya, yang banyak PR-nya dilupakan dulu PR-nya. Apalagi yang gak ada PR-nya gitu. Kadang-kadang ada yang di mana saya banyak kali PR-nya. Masa kalau setiap hari gak banyak PR-nya? Kan Selasa gak ada PR-nya. Kenapa kalau setiap hari cuma banyak PR-nya? Ini jadi pertanyaan. Berkat hanya bagi pelaku firman, dan pelaku firman adalah orang percaya yang mengasihi Tuhan. Artinya begini, ketika dalam kitab Ulangan, jika kau baik-baik mendengarkan firman dan melakukannya, ternyata dengarkan baik. Enggak semua orang bisa melakukan firman. Semua orang bisa pasti ingin diberkati. Tapi enggak semua orang bisa menjadi pelaku firman. Karena orang menjadi pelaku firman itu enggak dengan sendirinya. Seseorang menjadi pelaku firman itu berproses. Orang yang tidak mengasihi Tuhan nggak mungkin bisa melakukan firman. Pertanyaannya, kalau begitu Pak Gembala banyak nggak di gereja? Jemaat, bukan jemaat di gereja, bukan. Di gereja, itu kan luas. Sudah jemaat, yes. Banyak nggak yang tidak mengasihi Tuhan? Banyak. Ingat, kasih itulah kekuatan kita untuk berkorban kepada Tuhan. Itu bukan saya katakan. Susah kita mengajak orang berkorban kalau nggak ada kasihnya. Tapi kalau sudah muncul kasih, nggak disuruh pun berkorban nggak? Berkorban nggak? Berkorban. Nggak ada yang menyuruh kita untuk berkorban kepada anak kita, ya betul nggak? Nggak ada. Masa saya harus disuruh berkorban sama si Queen sini? Bayaran sekolahnya yang harus disuruh? Enggak. Saya
mengasihi jemaat ini. Itu makanya saya harus berkorban pada jemaat ini. Ya, walaupun kadang-kadang saudara, aku rasakan itu pengorbanan pagi balik. Ya kadang-kadang kan pikiran kita nggak betul. Karena pengorbanan itu bagi sebagian orang hanya bertujuan finance. Ya hal-hal pengemuna orang keuangan seperti itu. Ya, saya bersyukur sudah hampir berapa mungkin 7 tahun terakhir ini nggak ada lagi jemaat yang datang kayak gitu pas gue meninjau. Amin. Bukan ada. Awas sih. Bayi masih bulan. Mana tahu. Ada lagi sampai sekarang udah hilang, nggak tahu. Ada yang sudah meninggal. Ya. Jadi waktu dia meninggal jadi soalnya itu mau nonton adope, singir ini nama ada itu orang. Orang utang ni om. Apa yang benar? Saya kembang lagi putih om. Coba perhatikan. Bagaimana seseorang bisa menjadi pelaku firman? Dan dalam gereja ini yang paling sulit ditemukan, justru dalam gereja sulit ditemukan itu. Ya. Apakah orang bisa melakukan firman tanpa mengasihi? Oh bisa. Bisa. Inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Orang-orang Farisi. Tapi dengan syarat untuk bisa menjadi pelaku firman itu harus punya apa? Punya kasih. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, jika tanya dulu diri, apakah saudara mengasihi Tuhan? Dikit. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Coba tanya kiri kanan. Apakah Anda mengasihi Tuhan? Tanya. Makanya firman Tuhan katakan, jika seorang mengasihi aku, kata Yesus itu. Ini Yesus tidak ngomong. Ia akan menuruti firman-Ku. Jadi dalam gereja justru banyak orang tidak mengasihi Tuhan. Dia hanya pendengar. Kemudian dia memilih-milih. Kalau dia rasa nggak terlalu banyak, tolak dan bodoh katanya. Tapi begitu firman ini menantang dia mulai jatuhkan kepalanya di bawah Tuhan ini. Belum masih butuh Tuhan. Itu yang selalu katakan. Sudah ada di bawah Tuhan. Amin. Iya. Semua Tuhan tahu. Tapi Tuhan yang perlu tahu itu bukan Tuhan, tapi siapa? Kita. Kita yang perlu tahu. Tuhan itu Maha tahu. Makanya sekarang perdebatan Rando kan suka nonton Edis TV. Orang kan ada yang viral tuh. Edis TV bilang bahwa penyaliban itu bukan rencana Allah, tapi itu rencana iblis. Setuju nggak? Setuju? Setuju? Ini yang banyak nanti tersesat. Karena sekarang banyak orang-orang Kristen yang tiba-tiba menjadi apologet. Jadi penyaliban itu rencana siapa? Rancangan siapa? Bapak. Hah? Rancangan Tuhan. Rancangan siapa? Bapak. Ayo, rancangan siapa? Bapak. Ini mereka dua itu udah berantem sama orang Kristen. Penyaliban itu rancangan Allah. Sejak semula di dalam kekekalan dia sudah merancang soalnya. Iya. Tetapi penyaliban juga itu dirancang oleh iblis. Jadi dua-duanya merancang. Bedanya apa? Bedanya iblis nggak tahu rancangan Bapa. Iblis kena prank dia. Dia pikir dengan membunuh Yesus selesai dia. Itu makanya di film The Passion of Christ itu kan nanti di situ dibuat iblis itu Marah. kena prank. Iya. Ternyata memang sebelum dunia dijadikan dari dalam kekekalan, Allah sudah merancang. Iya. Itu sama seperti apakah Allah tahu bahwa manusia akan berdosa? Ya tahu. Ya. Apakah itu dalam rancangannya semua? Ya, dialah perancang dari segala sesuatu. Loh, kalau begitu kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh? Kenapa masih diciptakan? Ya karena Tuhan tahu, dia sudah merancang solusinya. Amin. Kalau kita membaca, yang intinya adalah salib. Salib sejak dari kekekalan Allah sudah merancang untuk
mengekspresikan, menyatakan kasih, keagungan kasihnya itu. Dia sudah merancang dari sejak kekekalan. Inti dari semuanya adalah salib. Apa itu salib? Karena begitu besar kasih Allah, kasih yang ditonjolkan di sana. Amin. Kasih itu apa? Kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang memberi bukan karena, bukan supaya. Itu yang sedang sekarang sebetulnya ketika orang Kristen memahami tentang salib, maka dia mengalami perubahan perspektif, sudut pandangnya diubah. Dia berkorban bukan supaya. Jadi kita menjadi generasi, menjadi orang-orang percaya yang memberi bukan supaya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sama, makanya kemarin saya di konfirmasi sama Syarga. Gimana Pak Tua? Pak Tua kan nggak di sini, kan wajar juga lah. Oh di rumah kami belka. Saya dengar lanjut juga, lanjut. Sama. Saya pun nanti berkhotbah di sana, sama, urapannya sama. Jangan dibeda-bedakan. Saya bilang, siapapun yang Tuhan percayakan berkhotbah, dia yang dipilih Roh Kudus. Urapannya sama. Hormati mereka 2 kali lipat. Siapapun yang berkhotbah, kalau dia adalah hamba Tuhan, saudara diberkati. Saudara diberkati, ambil, buka dompetmu. Ringan tanganmu memberi, jangan cuma ringan tangan menempelkan orang. Jangan pelit, saudara. Ringan tanganmu, langsung buka dompetmu, lihat. Hanya ini Tuhan, selama Roh Kudus yang menjangan. Tinggal 20.000 nana melihat bisa dari keluarga nama. Satu kali saya berkhotbah di satu gereja. Saya memang sudah menunggu saya berkhotbah waktu memperabiagi. Saya makin bersenang karena ada seorang pemudi yang mulai sejak pertama saya berkhotbah sudah mulai menangis. Wah, makin senang. Wah, makin kencang suara saya. Wah, suara langsung udah hancur sih hancur-hancurnya. Nah, tiba-tiba pas mau doa firman Tuhan sudah selesai, menghilanglah si pemudi ini. Terus ini mana? Hilang dia dari ini. Ternyata saudara, beberapa menit kemudian setelah mau persembahan, muncul lagi di sini. Waktu udah selesai berkhotbah, ya, ini kembali masih kemana? Waktu udah selesai berkhotbah, mau pulang, datanglah pemudi. Datanglah pemudi. Diserahkannya sama saya berkat, tabungannya loh dikasih. Tersong ketawa. Dia anak kuliah. Apa ini gue bilang? Coba nangis saja. Sampai saya panggil timbalannya. Bagaimana? Dia tuh ini kami. Dikasih sama saya tabungannya. Udah tabungannya orang jalo mana? Apa? Aku jalo. Tabungan. Karena itulah. Kenapa kau menyerahkan tabunganmu ini semua? Ada dorongan kuat. Dari tadi saya sudah seperti kayak dipaksa pada bentuk. Kita kan kadang-kadang kan sebagai orang Kristen mengeraskan hati, ya kan? Mengeraskan hati. Coba lihat. Jika seorang mengasihi dia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Jika kau punya kasih, itulah dari inti daripada salib. Jadi nggak usah kalian terpengaruh. Jadi si edisi itu benar dalam konteks itu, bahwa iblis merancang salib, tapi dia lupa bahwa di atas itu masih ada Allah yang berdaulat. Amin. Jangankan salib, rambut di atas kepala kita pun nggak akan jatuh kalau Tuhan nggak tanda tangani, kan? Iya. Ayo, siapa yang menghitung hari ini rambutnya udah berapa helai jatuh? Tapi Tuhan tahu di dalam kedaulatannya nggak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Masa izin. salib itu, saudara. Intinya adalah kasih, dan kasih ini sekarang menurut
kitab Roma, Paulus mengatakan kepada orang percaya, sekarang kasih itu sudah Tuhan curahkan. Ketika Roh Kudus berdiam diri dalam hidup kita, kasih itu sudah dicurahkan. Amin. Amin. Hanya seringkali kita hidup di luar kasih. Kenapa? Karena kita masih memilih di dalam cangkang yang lama, exo. Kita masih hidup dalam cangkang yang lama. Kita nggak mau hidup di dalam eso, dalam anggur kirbat yang baru. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang kalau kita sudah hidup baru, kita harus mulai berperangai berkarakter yang baru. Itu makanya tema Natal kita tahun ini adalah metanoia. Ada yang tanya saya, kenapa bukan metamorfosis atau metamorfo? Kenapa bukan metamorfo? Itu kan perubahan radikal, beda. Karena metamorfo itu menuntut pada perubahan fisik. Bentuk. Yang tadinya hidungnya mantung sekarang jadi pesek misalnya. Tapi metanoia itu adalah perubahan dari dalam. Amin. Amin. Perubahan mental spiritual. Barang siapa tidak mengasihi aku, ada juga. Ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi ini ada dalam gereja. Tuhan sedang berbicara untuk orang yang ada dalam gereja. Kalau yang di luar gereja sana kan nggak ada urusan. Kita seringkali menjadi orang-orang yang mengklaim kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak pelaku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Padaku. melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Pelaku firman itu mendapat apa? Perlindungan. Ya. Saudara mungkin sudah sering baca Matius 7:24-27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan seterusnya. Perhatikan apa yang terjadi dengan orang ini. Rumah itu tidak rubuh. Nah, saudara lihat pelaku firman. Ingat ya, dunia ini sedang tidak baik Saja. Puji Tuhan ya, kita mendapatkan sinyal positif pasca pergantian Menteri Keuangan. Ya, saya nggak tahu tentang ekonomi, tapi kita lihat hari ini cukup positif. Tapi ingat, sistem perekonomian dunia itu sama seperti penyakit malaria. Ya, penyakit malaria itu kalau sudah kayak membaik hari ini, wah hati-hati. Menggigil bentar lagi. Apa? Menggigil lagi Oh, bentar. dengan berdarah ya? Malah sama itu malaria itu. Sama. Iya, sama. Si kontrol sama itu malaria. Ciri-cirinya sama. Hah? Ciri-cirinya sama. Sistem ekonomi itu sama seperti dengan berdarah. Mendenggi. Kadang membaik, kadang Mendenggi. anjlok. Dengarkan baik. Tuhan sudah membuat takdir atas dunia ini. Ya. Takdir Tuhan atas dunia ini adalah dunia ini sedang tidak baik dan sedang menuju kepada kebinasaan. Ya. Tapi dengarkan baik-baik. Akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Amin. Dan orang yang beribadah pelaku firman, perhatikan dia tidak akan rubuh. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Sudah banyak yang rubuh sekarang. Ya. Dan lagu itu akan kita hidupi. Walau 1000 rebah di sisiku. Coba. Atau lagu meskipun Musuh di depanku. kita tidak goyah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pelaku firman itu mendapatkan perlindungan ilahi. Amin. Karena berkat itu bukan hanya berbicara tentang materi seperti tadi yang dilakukan berikutnya. Berkat itu bukan hanya bicara tentang perlindungan materi, tapi berkat itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menuntun kita, sekalipun itu daripada guru. Jangan takut, karena Tuhan punya tiang awan pada siang hari dan tiang api pada Malam hari. amin. Amin. Makanya bangga. Saya dari kemarin saya bersyukur, walaupun awal saya nggak bisa terima. Kalau mungkin kemarin sambil nyetir itu, kalau mungkin kan kalau udah mulai naik suara saya kan udah mulai dia kasihan tuh kadang-kadang. Serba salah nanti dia. Karena nanti kalau sudah saya sudah biasa, itu sudah marah, serba salah. Benar pun nanti dibilang itu, karena namanya sudah salah servernya. Salah dia menerima data itu orang itu. Tapi saya cepat-cepat kemana lu Tuhan? Oh 90/10, 90/10. Oh 90 langsung begini saya bisa.
saya nyebut. Nyebut. Subhanallah, subhanallah. Tuhan turun. Rasanya langit gelap, saya lihat waktu itu. Sudah sempat saya putuskan nggak jadi berangkat. Udahlah, udah nggak jadilah kita berangkat. Saya sudah sempat begitu. Tapi kemudian kayak Tuhan berikan kekuatan kok. Kau berjanita kok, kau yang paling tahu. Tuhan, saya pikir udah sebatas sungguh. Baru-baru kayak seperti kayak udah valid kali merasain sungguh macam manusia yang tanya Tuhan. Artinya kamu punya ingatlah dia. Aku manusia yang rupanya enggak yang tidak lebih gagah daripada Pak Haji Marwan tadi. Saya enggak lebih gagah ternyata dari Pak Wini. Kita jangan yang tangan. Memang boleh saya ada kelebihan aku cakap. Saya diberikan Tuhan anugerah sebagai gembala. Aku mau tahu hal-hal itu kami ini tahu. Aku malah kamu sempurna kan? Kalau pintar-pintar kan enggak lebih pintar saya daripada kalian. Tapi itulah namanya dalam bahasa kata keharuan di Jehovah. Rahasia Allah, misteri ilahi. Siapapun yang mau dipilihnya, dipilihlah yang paling bodoh daripada kalangan-kalangan yang intelektual ini. Saya yang dipilih Tuhan. Makanya kemarin di antara mulai terbangun percaya diri saya dan agak malu-malu juga saudara saya. Ya, puji Tuhan. Kok mau? Kira seperti itu. Kalau sama ini dia bisa akan nanti Kristus nanti taruh Tuhan bilang. Kalau boleh berjalan pulang pun. Oh, Tuhan. Enak soalnya Tuhan bertidur di kosan. Bagaimana bertidur? Kalau siap Tuhan, siap. Naik hari bertidur. Oh bersyukur lebih banget gelmet punya kan. Ini bersyukur gelmet. Masa si Lazarus ini sesuatu nggak bisa Lazarus waktu tinggal. Oh sekarang kan mana lagi takutnya kita. Aku udah bawa mobil ke Bandung. Ada dia mau di Bandung di Son. Dengan Sherlock, oke. Cuma satu kali saya nyetir mobil masuk kota Pekanbaru jam 5. Orang yang tidak pernah ke Firman, apa yang terjadi? Rubuh. Coba anda perhatikan. Waktu akan membuktikan siapa yang tetap kokoh dan siapa yang oleng-oleng biasa jadi. Biasa saja itu. Kalau kadang-kadang oleng kira. Tapi kadang-kadang kan yang udah dia macamnya itu biasa. Tapi lihat pemulihan diri kita sekarang itu cepat sekali. Amin. Belum marah kita. Tapi dalam hitungan ada hitungan detik bisa selesai. Ada. Hitungan detik langsung pulih ada Pak. Hitungan detik ada Pak. Ada sebagian harus hitungan 3 bulan Pak. Tahu. Kamu lihat. Eksis. Amin. Haleluya. Menangurui persembahanmu. Tetap mah persembahan minimal song biasa. Menang anu dengan song gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara.